Shalom, perkenalkan nama saya Vivian Edilani Situmorang dengan NPM S1J024026. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek metode saya dengan komoditi kelapa sawit, spesies Elais guinensis Jack, family Arecaceae, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Uswatu Nurjana MP. Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu tahun 2025. Baiklah, yang pertama yaitu morfologi akar. Nah, adapun bagian-bagian dari akar kelapa sawit yaitu yang pertama leher akar, ujung akar, batang akar, cabang-cabang akar, serabut akar, rambut-rambut akar, dan tudung akar. Dan yang berfungsi untuk penyerapan air dan unsur hara yaitu rambut-rambut akar. Kemudian sistem perakaran kelapa sawit yaitu akar serabut, karena semua akar yang keluar dari pangkal batang memiliki ukuran yang kurang lebih sama besar. Terus bentuk sistem perakaran kelapa sawit yaitu akar-akar serabut, kaku keras, dan cukup besar. Karena kelapa sawit ini memiliki batang yang cukup besar, maka membutuhkan akar yang cukup besar dan kaku keras. Sifat dan tugas khusus akar kelapa sawit yaitu akar nafas, karena di atas tanah, di pangkal batang, memiliki akar yang mengarah ke tanah, dan tugasnya ini untuk pertukaran gas atau respirasi. Selanjutnya morfologi batang. Adapun fungsi dari batang ini yaitu mendukung tumbuhan yang ada di atas tanah seperti buah, bunga, ranting, dan sebagainya. Kemudian tumbuhan kelapa sawit termasuk jelas berbatang atau tidak. Jadi tumbuhan kelapa sawit ini termasuk berbatang jelas karena kelihatan jelas dan tidak tertutupi oleh daun-daun. Kemudian tumbuhan berbatang, apakah batang kelapa sawit ini? Nah, jadi tumbuhan berbatang kayu karena batangnya keras dan kuat. Kemudian bentuk batang kelapa sawit ini berbentuk bulat karena bentuknya silinder. Terus permukaan batang kelapa sawit yaitu beralur karena sisa dari pelepah atau daun yang mati meninggalkan bekas di permukaan batang. Kemudian arah tumbuh batang kelapa sawit ini tegak lurus karena mengarah ke atas. Kemudian menurut umurnya, kelapa sawit ini termasuk tumbuhan apa? Tumbuhan kelapa sawit ini termasuk tumbuhan tahunan karena dapat dipanen berkali-kali dan hidup bertahun-tahun. Selanjutnya percabangan batang. Nah, kelapa sawit ini tidak memiliki percabangan karena merupakan tumbuhan berbiji satu atau monokotil yang berkembang dengan cara pertumbuhan primer, sehingga kelapa sawit tidak memiliki sifat dan arah tumbuh cabang. Baiklah, selanjutnya morfologi daun. Nah, daun kelapa sawit termasuk daun lengkap karena memiliki upi daun, tangkai daun, dan helaian daun. Nah, fungsi dari vagina atau upi daun ini yaitu sebagai pelindung tunas muda dan penopang atau tempat dudukan tangkai daun. Kemudian bentuk daun. Bentuk daun kelapa sawit yaitu bentuk bangun pita dengan ujung daun meruncing, pangkal daun runcing, tulang daun sejajar, tepi daun rata atau tidak bertoreh, kemudian daging daun seperti perkamen, warna daun hijau tua karena memiliki banyak klorofil. Permukaan daun licin suram. Nah, daun kelapa sawit termasuk daun majemuk karena pada ibu tangkai daun terdapat lebih dari satu helaian daun atau anak daun. Nah, susunan daun majemuk kelapa sawit itu susunan daun majemuk menyirip. Nah, tata letak daun kelapa sawit pada batang tersebar yang bersifat spiral atau berkarang. Daun tersusun dalam pola alternate atau berselang-seling dalam 3 arah sehingga membentuk susunan triticous atau 3 baris membentuk spiral. Selanjutnya morfologi bunga. Bunga kelapa sawit termasuk bunga tidak lengkap karena dalam satu kelopak atau dalam satu tandan yang sama hanya memiliki satu organ reproduksi, sehingga bunga kelapa sawit ini juga termasuk bunga tidak sempurna. Nah, bunga kelapa sawit ini bunga tunggal atau bunga majemuk. Bunga kelapa sawit termasuk bunga majemuk dengan susunan bunga majemuk yaitu susunan tandan. Nah, tumbuhan berumah satu atau berumah dua atau poligam. Bunga kelapa sawit ini termasuk berumah dua karena putik dan stamen berada di rumah yang berbeda. Letak periantum pada reseptakulum yaitu hipogen. Simetri bunga beraturan atau bersimetri banyak.
Bentuk reseptakulum adalah bentuk mangkuk. Kelopaknya bentuk kelopak bercangap. Nah, adapun bagian-bagian dari benang sari yaitu yang pertama tangkai sari, ruang sari, dan kepala sari. Kedudukan kepala sari pada tangkai sari adalah tegak. Nah, adapun bagian-bagian dari putih yaitu tangkai putih dan kepala putih. Nah, kepala putih ini berbentuk 3 kaping. Selanjutnya morfologi buah. Nah, adapun bagian-bagian dari buah kelapa sawit yaitu exocarp, mesocarp, endocarp, dan karnel. Nah, buah kelapa sawit termasuk buah sejati karena terbentuk langsung dari ovarium atau bakal buah. Nah, tidak ada bagian bunga yang ikut membentuk buah. Buah kelapa sawit termasuk buah tunggal karena terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Nah, buah kelapa sawit memiliki jenis atau tipe buah drupa atau buah batu karena adanya exocarpium, mesocarpium, dan endocarpium. Proses pembuahan kelapa sawit yaitu dibantu oleh serangga yang tertarik oleh aroma khas bunga. Nah, serangga ini awalnya dari bunga jantan ke bunga betina dan membawa serbuk sari yang lengket di tubuhnya. Nah, di dalam embrio seks terdapat salah satu sel telur dan 2 antipolar. Nah, satu sel sperma membuahi sel telur dan sel lainnya itu menyatu dengan kedua antipolar dan membentuk endosperma. Setelah pembuahan ganda, zigot dan endosperma yang terbentuk akan memicu perkembangan buah, sehingga buah kelapa sawit akan berkembang dan matang. Selanjutnya morfologi biji. Nah, adapun bagian-bagian dari biji ini yaitu yang pertama tali pusar, yang kedua inti biji, yang ketiga endokarp. Nah, karakter dari kulit biji kelapa sawit yaitu yang pertama kulit luar agak licin tipis, yang kedua kulit tengah kuat, berkayu atau berlignin dan keras, yang ketiga kulit dalam tipis seperti selaput. Nah, kedudukan biji pada buah kelapa sawit berada di tengah-tengah yang berfungsi yaitu yang pertama melindungi embrio, yang kedua sebagai cadangan makanan, yang ketiga sebagai penyebaran atau kelangsungan spesies. Nah, fungsi dari bagian inti biji yaitu yang pertama embrio atau lembaga berfungsi sebagai calon individu baru, yang kedua putih lembaga atau albumen yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, adapun bagian atau fungsi lembaga atau embrio yaitu yang pertama akar lembaga. Akar lembaga berfungsi sebagai menyerap air dan mineral. Yang kedua, daun lembaga. Daun lembaga ini berfungsi sebagai organ penyerap nutrisi dan endosperma selama proses perkecambahan. Nah, jumlah daun lembaga kelapa sawit ini yaitu 1 karena termasuk tumbuhan monokotil. Yang ketiga, batang lembaga. Batang lembaga berfungsi memulai pertumbuhan di atas tanah setelah perkecambahan. Nah, tipe perkecambahan kelapa sawit adalah hipogeal. Selanjutnya morfologi organa, metamorfa, dan aksesoria yaitu yang pertama duri pada tangkai daun. Duri pada daun kelapa sawit merupakan modifikasi dari organ utama atau dalam hal ini daun yang telah mengalami perubahan struktur dan fungsi untuk mendukung pertahanan tanaman. Yang kedua, seludang bunga. Seludang bunga atau lapisan pelindung yang mengelilingi calon bunga dalam infloresensi kelapa sawit berperan sebagai pelindung dari kondisi lingkungan yang ekstrim dan hama. Nah, seludang ini merupakan struktur tambahan yang bukan dari bagian organ reproduktif inti sehingga dapat dikategorikan sebagai organa aksesoria. Selanjutnya yang terakhir manfaat. Nah, manfaat di sini akan 3 yang saya paparkan yaitu manfaat dalam industri pangan, manfaat dalam kesehatan, dan manfaat dalam industri non pangan. Nah, manfaat dalam industri pangan yaitu yang pertama sebagai minyak goreng, yang kedua sebagai bahan olahan makanan, yang ketiga sebagai pengawet alami. Nah, manfaat di bidang kesehatan yaitu yang pertama menangkal efek radikal bebas, yang kedua memperkuat imunitas tubuh, yang ketiga menjaga kesehatan otak, yang keempat meningkatkan kesehatan jantung. Nah, meskipun banyak manfaat kelapa sawit, tetapi penggunaannya harus digunakan selama kadarnya sesuai dan tidak berlebihan. Nah, yang ketiga yaitu manfaat dalam industri non pangan. Manfaatnya yaitu yang pertama sebagai biofuel, yang kedua sebagai kosmetik dan produk perawatan, yang ketiga bahan pembersih, yang keempat sebagai
oleokimia. Demikian presentasi proyek method saya tentang kelapa sawit. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.